Oh, selamat sore, selamat bergabung dengan kami di Unira Rumah Kita. Di sore ini saya sudah ada bersama dengan Pak Jo. Dan sebelum kita melanjutkan untuk bercerita selanjutnya, langsung saja saya persilakan Pak Jo untuk sedikit memperkenalkan identitas diri ke teman-teman saudara semua. Baik, Ibu Norita. Sore masih ceria tetap ya. Oke. Saya Jo Wairata. Tapi kalau panjangnya sekali orang biasa kenal dengan Jo Taslim, tapi itu bukan. Saya Jo saja, bukan Jo Taslim. Oke, Pak Jo ya. Itu kembaran, dia putih saya hitam. Jadi agak beda-beda lah. Bukan itu. Ya baik, warna Ibu. Itu saja perkenalannya. Ya Pak, terima kasih. Saya dengar-dengar Pak Jo ini sedang melakukan penelitian tentang rempah ya. Ya, dan di Tobelo ini yang kita tahu bersama bahwa ada banyak rempah, tapi Pak Jo lebih memilih di penelitian risetnya pala ya, kalau tidak salah iya. Jadi di sini Pak Jo mungkin bisa menjelaskan ke saya dan bahkan kita semua tentang pala, kira-kira manfaatnya untuk kita itu apa-apa saja. Dan di atas meja ini kita juga sudah bisa lihat ada beberapa bahan ini atau produk ya. Jadi saya juga masih penasaran ya guys. Jadi langsung saja di kesempatan ini kita persilakan Pak Jo untuk menjelaskan manfaat dari dari hasil penelitian tentang pala. Ya Pak Jo, disilakan langsung saja untuk menjelaskan ke kita semua. Oke, baik. Bicara tentang rempah, itu banyak. Berarti bukan cuma pala, ada cengkeh, ada lada, kemudian kayu manis, dan sebagainya. Untuk halmahera sendiri itu banyak juga, ada cengkeh, ada pala, ada kayu manis. Tapi untuk halmahera utara itu lebih banyak pala. Kepala ya. Tapi kayu manis juga ada di kau itu ada kayu. Kalau untuk cengkeh juga ada tapi jarang. Jadi yang lebih banyak ini pala ya Pak ya. Lebih banyak pala. Oke. Ada serai juga. Tapi untuk pengembangan penelitian seperti tadi yang sudah disampaikan, kami sudah lakukan untuk pala. Sementara kayu manis itu sementara dalam pengembangan. Kami juga akan lakukan itu. Berarti untuk selanjutnya mungkin tentang kayu manis juga ya? Ya. Oke, tapi untuk awalnya masih dengan pala. Oke, pala. Untuk pala sendiri, potensinya luar biasa kalau halmahera utara, kita bicara halmahera utara dulu secara keseluruhan. Kami sudah melakukan penelitian untuk pala dari Noloda sampai di Malifut. Tujuannya apa? Untuk pemetaan potensi pala berdasarkan komposisi senyawa kimia. Jadi peta pemecahan senyawa kimia itu sudah dipetakan semua, itu belum kami publikasikan, nanti dipublikasikan dalam waktu dekat untuk seluruh. Oke, luar biasa ya Pak. Potensi halmahera utara diharapkan itu juga menjadi panduan bagi daerah ini. Karena pala ini dia di satu wilayah ke wilayah yang lain itu komposisi kimianya berbeda berdasarkan potensi wilayah. Tanah juga berpengaruh, lingkungan dan sebagainya. Walaupun berbeda desa, tetap bisa juga berbeda walaupun dalam satu wilayah. Contoh di Malifut akan beda dengan yang di Noloda, di Tobelo. Itu berdasarkan komposisi senyawa kimia. Jangankan di berbeda wilayah, dalam satu lokasi kebun saja 5 pohon Bisa beda ya Pak. berbeda. Contoh yang di Wari ini punya Ibu Del itu dalam satu kebun 5 pohon itu komposisi kimianya berbeda. Kalau komposisi kimianya berbeda berarti tanah tidak bisa diambil sebagai patokan karena dalam satu tempat tumbuh tanah yang sama. Itu berarti spesiesnya berbeda. Wow, luar biasa ya guys. Jadi memang banyak sekali yang kita tahu dari hasil penelitian dari Pak Jo ya. Kemudian pala ini punya nilai ekonomis itu ditentukan dari komposisi kimianya.
Salah satu senyawa itu namanya myristicin. Itu yang menentukan harga pala itu punya nilai ekonomis atau tidak. Kalau dia di atas 5% itu punya nilai ekonomis. Di bawah 5% pala tidak punya nilai ekonomis. Untuk itu kami mau petakan tadi dari Loloda sampai Maluku. Ada beberapa daerah yang memang myristicin-nya itu tidak ada sama sekali. Tapi ada beberapa daerah yang melampaui standarnya. Jadi ada sampai 24 itu myristicin toh. Jadi punya nilai ekonomisnya lebih tinggi sekali dibandingkan standar yang 5-7% itu dari standar normalnya itu. Malah ada yang lebih tinggi. Kemungkinan itu berdasarkan spesies atau juga karena lokasi tumbuh di tempat itu Yang berpengaruh. Sehingga membuat nilai ekonomis itu jadi lebih tinggi. Kayak contoh pala tadi punya nilai myristicin-nya tinggi, tapi kita jual dengan harga dikumpul sama-sama dengan pala yang punya nilai ekonomis yang 5% dan sebagainya. Padahal harusnya dia nilai ekonomisnya tinggi dong. Tapi karena tidak tahu itu, jadi dipukul rata saja harganya. Akhirnya kan secara ekonomis rugi. Pemetaan ini untuk menjawab itu. Kalau dia nilainya ekonomis tinggi, mungkin itu bisa punya nilainya lebih mahal dibandingkan yang tidak tadi. Jadi kira-kira Pak, kalau untuk di masyarakat secara luas kan pastinya kita belum tahu ini bibit pala seperti apa kira-kira yang paling bagus untuk yang menjadi bibit unggul begitu Pak. Kalau untuk bibit itu ya semua sudah kenal ya, Myristica fragrans atau Myristica yang dikenal dengan Falabanda itu punya nilai yang bibit yang bagus. Tapi ada beberapa spesies juga yang kalau secara data referensi itu Halmahera ini tidak ada beberapa jurnal yang katakan bahwa dia tidak punya nilai ekonomis karena spesiesnya bukan spesies tadi Myristica fragrans. Ada beberapa spesies lain. Nah, tapi hasil penelitian itu malah ada yang lebih bagus. Untuk itu sebaiknya masyarakat itu karena kita ini hanya ambil buah pala dan jual, dan itu punya nilai ekonomi sederhana. Harusnya ditingkatkan nilai ekonomisnya dengan cara kita buat produk. Seperti contoh minyak bumi, kalau kita jual minyak mentah itu kan punya nilai ekonomi. Kalau sudah olah jadi bensin, jadi solar, lebih mahal. Itu juga pala. Kalau kita jual buah pala begitu langsung dengan harga 80.000 misalnya, tapi kalau kita sudah olah, karena pala itu dibawa keluar, itu diambil minyaknya, kemudian dibuat macam-macam produk turunan lah. Dan dengan harga yang lumayan tinggi ya Pak. Ya, dan di depan kita ini ada beberapa produk. Kira-kira Pak bisa dijelaskan ke kita semua produk-produk apa saja yang memiliki manfaat luar biasa dan juga harga yang lumayan baik ya. Oke, ini seperti tadi yang sudah saya bilang, ada beberapa, ini minyak pala dari pala, tapi minyak pala ini dengan aromanya yang beda-beda berdasarkan beda ya Pak? Iya. Ada 3. Bisa kita cium aromanya. Ini yang ada yang myristicin-nya tinggi sekali, ada yang myristicin-nya hampir tidak ada. Apa itu Pak? Bisa dijelaskan istilah? Tadi itu yang menentukan nilai ekonomis. Iya. Pala itu toh. Jadi ini berdasarkan beberapa spesies. Jadi bukan hanya satu spesies yang kita buat. Ini ada beberapa, tapi ini hanya untuk menentukan bahwa hasil pala itu punya nilai ekonomisnya beda-beda. Kemudian beberapa produk sudah kami buat juga, di samping minyak pala dibuat jadi aromaterapi. Oh, jadi ini manfaatnya untuk minyak pala ini manfaatnya untuk macam-macam. Bisa juga sebagai
bahan pangan atau juga diolah lanjut lagi untuk parfum dan sebagainya. Oh guys, jadi ini bisa juga buat parfum dan ini lumayan luar biasa wanginya guys ya. Jadi bisa nanti kita gunakan ya Pak. Tapi kalau ini masih mentah istilahnya masih Jadi bisa diolah lagi ya. lagi nanti divaksinasi namanya seperti orang vaksinasi lihat bumi itu. Jadi dipisahkan komponen-komponennya. Ada miristisin, ada egonol, ada metigonol, ada sineol. Nah itu yang dipisahkan satu-satu. Nah itu sebagai bahan baku masing-masing. Seperti egonol, contoh orang pakai untuk obat gigi, sakit gigi. Ya. Metilegonol bisa pakai untuk menarik lalat hama, lalat buah, hama, pestisida. Wow, luar biasa ya. Jadi manfaatnya banyak sekali ya Pak dari satu minyak pala ini. Hanya tinggal dikembangkan. Ya. Jadi kalau masyarakat sekarang sudah bisa membuat minyak pala. Hanya Berarti luar biasa ya Pak. turunannya itu tinggal dikembangkan lagi. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik dari pala itu, yang paling terbuang dari komposisi buah pala itu sekitar 5-15% sekitar itu kan minyak. Ada bisa sampai 30. Tapi 50-70% itu kan ampasnya itu. Nah itu berisi mentega pala atau lemak pala yang itu tidak dilirik orang. Namanya trimeristin namanya. Itu sudah kami buat juga. Kami ambil ini. Oh yang ini ya? Ya ini yang mentega pala namanya. Iya saya. Nah, ini Oh ini namanya mentega pala. ya meristisin namanya. Nama ininya mentega pala atau nutmeg butter. Orang bilang mentega pala, tapi nama ilmiahnya itu trimeristin. Trimeristin. Oh iya. Kalau di kalangan masyarakat ini namanya mentega pala. Oh, Kalau di bahasa ilmiahnya, bahasa kimianya. bahasa kimianya Namanya trimeristin. trimeristin guys. Ini di kosmetik perusahaan. Oh di kosmetik. Kita dipakai sebagai pemutih. Bahan untuk pemutih. So guys, bisa dijadikan untuk pemutih. Luar biasa ya ternyata manfaat dari pala itu luar biasa. Yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas ya Pak. Jadi sebenarnya buah pala itu ketika kita jual buahnya saja itu kita rugi secara ekonomi. Ya. Kalau dimanfaatkan oleh perusahaan dan sebagainya itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan itu dijual kembali ke kita Dengan harga yang lumayan tinggi. Ekspor keluar itu. Jadi Pak ini sama bahan yang ini dan yang dua ini lagi permisi. Sama ini. Sama ya. Ini tiga Pak. Ini sudah kami buat keturunan juga untuk sabun. Oh sabun juga guys. Ternyata ada sabun juga. Keren luar biasa memang. Mentega itu dicampur dengan visiko dari kelapa, kemudian dipakai dengan minyak pala juga, dibuat sabun. Diharapkan ini jadi sabun. Jadi ini sabun. Sabun pemutih juga ya. Dari Jadi Pak ini ini sudah bisa digunakan atau harus diolah lagi? kalau sabun ini sudah bisa, biasanya sabun batangan begini 1 bulan dari proses itu bisa digunakan. Oh iya, Kalau berarti sabun ini cair bisa langsung. sudah bisa digunakan ya? Untuk wajah atau untuk seluruh Terserah. tubuh bisa. Luar biasa guys. Jadi manfaat dari pala itu sangat banyak yang belum kita ketahui ya guys. Dan ini semua produk dari Agrotech. Agrotech luar biasa. Agrotech is the best guys. Sebentar Pak, izin masih ada satu produk lagi di sini. Itu Bisa saya tahu? Aromaterapi dari pala juga. depan itu yang pengembangan kami dengan rempah yang lain, dengan kayu manis, atau juga saya juga lagi buat dengan serai merah. Nah itu kalau dicampur kita cari formula yang pas itu sebagai penyemangat dalam bekerja. Penyemangat dalam bekerja dan itu sangat Dalam pekerjaan itu terbaik, sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah bekerja ya guys. Jadi Pak di sini sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4,
produk ya. Ada beberapa rempah, kemudian ada produknya lain lagi kita buat dari rempah yang lain seperti sirih. Iya. Oke guys, jadi di sini ada 4 produk yang menjadi hasil dari penelitian, dan ini adalah dari hasil dari penelitian oleh Pak Jo yang sekarang bekerja di kampus Unira. Masyarakat luas di Halmahera pasti tahu ya Universitas Halmahera itu ada di mana. Dan so guys, Pak Jo ini adalah salah satu dosen dari Agrotek ya, yang tidak kalah hebat dengan dosen-dosen yang ada di luar sana. Dan teman-teman, so guys, semua pasti bangga ya. Kita pasti bangga dengan hasil penelitian ini, dan ini menjadi produk yang akan kita gunakan ke depannya ya Pak. Untuk kita agar dapat kita gunakan ke depannya. Jadi produk-produk unggulan dari agroteknologi Unira. Keren, luar biasa. Ini menjadi produk unggulan dari Agrotek ya Pak. Jadi untuk teman-teman semua, terlebih lagi di masyarakat luas, silakan datang ke Universitas Halmahera, bergabung dengan kami di agroteknologi supaya bisa sama-sama kita melakukan penelitian dan kita kembangkan bersama dengan Pak Jo untuk produk-produk selanjutnya ya Pak. Dalam penelitian selanjutnya masih ada penelitian kayu manis, ada juga sirih, dan ada beberapa produk lainnya yang akan dikembangkan. Iya Pak Jo, kira-kira ke depan ini potensi khususnya di program studi agroteknologi itu kira-kira seperti apa Pak untuk ke depannya? Oke, baik. Indonesia ini kebetulan hari kemerdekaan. Ya. Ini tanggal 18. 22 tahun lagi atau 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka. Itu Indonesia akan bebas dari merdeka pangan, merdeka kesehatan maupun merdeka energi. Peran agroteknologi itu sangat jelas di situ bahwa menunjang program pemerintah itu soal merdeka pangan. Merdeka pangan itu bukan hanya langsung tiba-tiba saja, tapi harus ada prosesnya. Ada proses. Ya. Dan itu bagaimana masyarakat kita akan mau menghadapi merdeka pangan kalau masyarakat kita hanya sebatas belum punya pengetahuan yang lebih luas ya Pak. Saja kemudian makanya harus belajar di agroteknologi. Bukan hanya kita menanam saja di agroteknologi, orang pikir aja bertani, tapi bukan itu. Di sini kita diajarkan banyak hal soal bagaimana produk itu terbentuk, kemudian bagaimana bisa dipasarkan, bagaimana membuat produk, sehingga menunjang program pemerintah tadi soal merdeka pangan, khususnya di bidang pangan. Tapi bukan semua pangan yang akan dikembangkan di agroteknologi, bidang kesehatan juga. Salah satu dari beberapa produk ini menyangkut dengan kesehatan juga, soal kecantikan itu. Jadi sangat kompleks kalau kita belajar di agroteknologi. So guys, kita sudah dengar bersama manfaat yang begitu banyak dari hasil buah pala ini, dari 4 produk ini, dan ini adalah hasil penelitian dari agroteknologi. Untuk teman-teman semua yang ingin kuliah, silakan bergabung dengan kami di Universitas Halmahera, terkhususnya di agroteknologi. Untuk lebih banyak lagi kita belajar tentang buah pala dan juga rempah-rempah yang ada di Halmahera yang kita cintai ini. Itu baru dari produk rempah, belum yang lain. Oh iya, karena masih banyak hal yang perlu kita tahu, perlu kita kembangkan, dan itu butuh proses. Dan di dalamnya proses adalah belajar ya Pak. Ya. Mungkin sekian dari kami, dan kita akan lanjut di podcast berikutnya. Sampai jumpa di Unira, rumah kita.